Selamat malam saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas tuntunan pengertian Tuhan yang begitu indah dan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Terpujilah Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberi otoritas, wibawa, dan hikmat kebijaksanaan agar kami boleh memahami dan mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tetapkan. Terpujilah Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Oleh karena itu kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan belajar bersama dalam 1 Timotius 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Mengenai penyakit, bersilat kata dan mengenai cinta uang. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menuruti perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, citra, fitnah, curiga, percengkokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Terpujilah Kristus Tuhan, kita bersyukur. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap waktu, dan berbahagialah orang yang membaca dan melakukannya dalam kehidupannya. Nah, kita akan melihat sekilas dari Timotius ini bahwa atau latar belakang surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Surat Timotius dan Titus disebut sebagai surat penggembalaan, adalah surat Paulus kepada Titus di Efesus dan Titus di Kreta tentang pelayanan pastoral di gereja. Dan tujuan Paulus menulis surat ini adalah menasihati Timotius mengenai kehidupan pribadi dan pelayanannya, dan mendorong Timotius untuk mempertahankan kemurnian Injil dan standarnya yang kudus dari pencemaran oleh guru palsu, dan memberi pengajaran kepada Timotius mengenai berbagai urusan dan persoalan di Efesus. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah dampak dari orang yang mengikut Kristus atau mengikut Yesus. Dampaknya, apa dampak dari orang-orang yang benar-benar mengikut Kristus? Pertanyaannya adalah, apa dampak seorang pengikut Kristus? Kita tahu bersama bahwa setiap orang yang benar-benar mengikut Kristus pasti akan kelihatan dalam tingkah laku, dalam cara bicara, semuanya akan terlihat bahwa ia adalah seorang pengikut Kristus yang sejati. Dan orang yang benar-benar mengikut Kristus pasti ada dampak positif di mana ia berada. Pasti orang-orang akan melihat bahwa Kristus ada di dalam hidupnya, atau orang-orang akan melihat Kristus dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah, kita bersyukur bahwa setiap hari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita, dan Tuhan masih memberi napas kehidupan bagi kehidupan kita. Nah, kita akan bahas
mengenai 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 6 ini. Kita belajar bagaimana dampak seorang hamba Tuhan yang mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat yang 3 sampai 6 ini kita melihat bahwa Paulus mengajarkan hal yang sangat penting di sini adalah ayat yang ketiga, bagi Paulus ajaran yang demikian adalah ajaran lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ayat yang keempat adalah ajaran seperti itu hanyalah menghasilkan perilaku yang merusak seperti penyakit dalam kehidupan persekutuan. Karena ajaran ini orang-orang mencari kesalahan serta membuahkan dengki, kekerasan, dan fitnah. Pengikut ajaran pada waktu itu mencari keuntungan materi belaka kehidupan mereka beribadah, yang dicari bukan kemuliaan Allah, melainkan keuntungan diri sendiri. Dan pada ayat yang ke-6 di situ dikatakan bahwa memang ibadah itu kalau sertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Itu sebabnya Paulus kemudian mengingatkan dan memberi penekanan betapa pentingnya rasa cukup. Nah, bagaimana seorang pengikut Kristus bagi dampaknya dalam kehidupan orang lain adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam ayat yang ketiga di situ ada kata jika. Kata jika ini adalah suatu kalimat pars kelas kondisional yang dianggap benar, yang melanjutkan konteks sastra dari 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 1 Timotius 6 ayat 5. Ada guru-guru palsu yang menolak ajaran Paulus, di mana pada waktu itu banyak sekali ajaran palsu, di mana ajaran mereka hanya berfokus kepada diri mereka sendiri, dan mereka tidak menginginkan ajaran Kristus yang sesungguhnya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya mereka berarah kepada ajaran yang benar, yakni ajaran Kristus. Dan kita bisa lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 7 dan pasal yang keempat ayat 3. Dan kedua adalah mengajarkan ajaran lain. Ini adalah istilah Yunani atau yang dikatakan heteros, yang berarti yang lain dari jenis yang berbeda. Ajaran yang salah ini adalah kombinasi antara legalisme Yahudi dan filsafat Yunani yang serupa dengan ketentuan di Kolose dan Efesus, dan tidak menuruti ajaran yang sehat atau perkataan yang sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ Rasul Paulus menegaskan bahwa asal dari perkataan yang sehat tersebut adalah ajaran Kristus yang diberikan kepada Paulus. Ada guru-guru palsu ini menolak baik ajaran Kristus maupun para rasulnya. Nah, pada waktu itu banyak sekali ajaran-ajaran palsu, yang dimana ajaran-ajaran mereka berfokus kepada pikiran sendiri dan tidak tertuju kepada ajaran Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Kita bisa lihat dalam 1 Timotius 2 ayat 2. Itu ajaran selalu memikirkan kesalehan sebagai tujuannya. Dan juga dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Jadi pada waktu itu guru-guru palsu ini mencoba memisahkan kebenaran dari kehidupan, dan pembenaran dari pengurusan atau indikatif atau kebenaran Injil dari imperfektif, yang artinya Injil kesalahan. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata. Nah, pada waktu itu guru-guru palsu telah ada penekanan terus-menerus kepada Timotius agar tidak terlibat dari diskusi sia-sia tentang para guru palsu.
Kita bisa lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4 dan 4 pasal 4 ayat yang ke-7 dan juga 2 Timotius 2 ayat 14. Nah, di sini saya bertanya-tanya, bagaimana ini akan berlaku sampai hari ini? Kata penyakit secara harfiah berarti sakit. Ini digunakan secara metaforis untuk keinginan yang penuh nafsu akan sesuatu. Guru-guru palsu tidak mencari kesalehan, namun menginginkan pengetahuan esoteris tentang bidang yang tidak terungkap atau area di sekitar dari kebenaran. Mereka ingin memperdebatkan masalah doktrinal yang miring yang hanya menimbulkan argumen dan pemecahan atas dasar kesombongan mereka. Dan pada waktu itu guru-guru palsu mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai ajaran Kristus, dan mereka pun tidak mendengar perkataan Kristus dan tidak mendengar perkataan murid-muridnya. Ayat yang ke-5, ada orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Entah keseluruhan konteksnya menunjukkan pada guru-guru palsu. Karena pada waktu itu Timotius banyak sekali guru palsu yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Dan mereka datang ibadah pun mereka hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, dan mereka tidak melihat kemuliaan Kristus. Dan mereka tidak belajar tentang kemuliaan Kristus, tapi mereka hanya memberi kepentingan diri sendiri. Walaupun mereka datang beribadah, tetapi mereka hanya berfokus kepada diri sendiri. Dan dirampas dari kebenaran. Kedua frase terakhir ini berbentuk perfect pasif atau participial, menyiratkan suatu keadaan tetap dari pikiran dan hati yang telah diselesaikan oleh agen luar, kemungkinan si jahat. Kita bisa lihat dalam 1 Timotius 3 ayat 6. Dia adalah bapa bukan hanya dari segala dusta, tetapi juga dari spekulasi religius dan elitisme teologis. Dan ayat yang ke-6 di situ adalah, kalau disertai rasa cukup, isim kata ini pada dasarnya tidak melibatkan swasembada, yang artinya merdeka, yang penuh kebanggaan, namun mencukupkan, yang didukung oleh Roh Kudus, datang bukan dari keadaan atau sumber daya pribadi, namun ketergantungan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa lihat dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Nah, ketika orang yang benar-benar mengikut Kristus, pasti ada dampak positif dan negatifnya dalam kehidupannya. Kalau orang yang benar-benar mengikut Kristus, pastilah ada dampak di mana orang akan terlihat bahwa betapa luar biasanya orang yang mengikut Kristus, dan betapa tidak senangnya kalau orang yang tidak mengikut Kristus. Karena banyak sekali orang-orang yang menyatakan bahwa ia mengikut Kristus, tetapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Oleh karena itu kita belajar bagaimana orang yang benar-benar mengikut Kristus. Dan kita akan fokus dengan tema kita tadi, bahwa dampak bagi orang yang mengikut Kristus. Apa dampaknya? Jadi semua pengikut Kristus pasti ada dampak bagi orang yang benar-benar mengikuti dia dan melakukan segala perkataannya, pekerjaannya. Pasti ada tindakan, baru ada dampak. Bagi setiap orang yang mengikut Kristus pasti ada dampak positif dan negatifnya. Ketika orang yang sungguh-sungguh pasti ada dampak negatif dalam kehidupannya, kemanapun ia berada pasti ada dampak. Dan ada seorang tokoh menulis buku yang bernama Jimmy Pardede. Di situ ia berkatakan bahwa tidak ada hati maka tidak ada tindakan, dan sebaliknya ada tindakan pasti karena ada hati.
Jadi setiap orang yang melakukan yang benar pasti ada tindakan negatif positifnya dalam kehidupannya. Kalau orang itu akan benar-benar mengikuti dia, mengikuti Kristus. Dan yang kedua yang mengatakan bahwa tidak ada kasih di dalam hati. Bagaimana bisa ada tindakan keluar? Bukankah hatimu dan tindakanmu adalah bagian dari dirimu sendiri? Jadi seorang yang benar-benar mengikut Kristus pasti ada punya kasih kepada orang lain. Dia saling mengasihi satu sama lain dan saling menolong dan memberi dampak positif bagi orang lain. Dalam perkataan beliau ini saya memperhatikan bahwa ketika orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus pasti hidupnya selalu negatif dan tidak sesuai dengan ajaran Kristus dan perilakunya tidak sesuai karena hidupnya dipakai oleh iblis. Tapi orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengikut Kristus pasti dampaknya positifnya luar biasa. Dan tetapi orang bijak akan selalu berpikir positif dan ia akan selalu berkata ketika teman atau orang-orang yang berkata hal lain pasti akan menegur bahwa perkataan dan tindakan itu salah. Terus orang bijak akan menegur dan akan menasihati bagaimana hal yang sesungguhnya atau berdasarkan kebenaran firman Tuhan pasti akan menegur dan menasihati bagaimana hidup menjadi saksi Kristus. Kefasikan atau keserakan adalah cara hidup yang mungkin menguasai manusia di dunia ini. Tetapi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, mari kita tinggalkan kefasikan atau hidup lama kita, agar hidup kita selalu diperkenankan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tetapkan dan dimanapun Tuhan memelihara kita, pastilah akan dampak positif dalam kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan berikan memang lebih dari cukup. Kita bisa baca dalam Matius 6 ayat 11. Di situ dikatakan bahwa berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Itu ada perkataan Tuhan bahwa setiap orang yang hidupnya merasa cukup pasti ada dampak positifnya yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Ketika orang yang benar-benar mengikut Kristus pasti ada hal-hal yang positifnya keluar ketika perkataan atau tingkah laku, cara-cara hidupnya pasti ada dampak positifnya dalam kehidupannya. Tidak ada hati tanpa mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Inilah dampak dari pengikut Yesus yang sangat bermanfaat bagi kehidupan orang percaya. Kesimpulannya adalah marilah kita belajar kebenaran firman Tuhan dan terus belajar agar kemanapun kita berada, kemanapun Tuhan tetapkan, memberi dampak positif, menjadi saksi Kristus. Bagaimana kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Ini dampak bagi orang-orang yang mengikut Kristus. Dan dampaknya adalah terus belajar kebenaran firman Tuhan dan terus belajar agar kemanapun kita berada, di situ ada dampak positifnya dalam kehidupan. Orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita pasti orang akan melihat betapa luar biasanya orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Betapa indahnya orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Hidupnya akan selalu diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan. Di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih di mana waktu ini Engkau telah memelihara kami, memberi hikmat Kristen untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mohon terus menolong kami agar kami menjadi saksi-Mu kemanapun Engkau tetapkan dalam kehidupan kami, kemanapun Engkau serahkan, kemanapun Engkau tetapkan, pasti kami akan menjadi saksi-Mu. Oleh karena Tuhan, kami terus menolong, Tuhan terus menolong kami
agar kami terus menjadi saksi-Mu kemanapun kami berada. Terpujilah Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.